Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini Allah masih panjangkan umur kita dan masih Allah berikan kesehatan. Semoga nikmat yang Allah berikan ini selalu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang singkat ini, khatib mengajak kita semua, wabil khusus diri khatib pribadi, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita sebagaimana edaran yang disampaikan oleh Kementerian Agama dengan judul Bersahabatlah dengan Alam, Allah akan turunkan keberkahan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga ketika Islam datang bukan hanya memberikan kebaikan untuk manusia, akan tetapi Islam datang juga memberikan kebaikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan ketika kita selaku manusia, makhluk yang Allah istimewakan, mestilah kita menjaga, merawat dan melestarikan seluruh yang ada di alam dunia ini. Allah hamparkan bumi dan Allah kokohkan dengan gunung-gunung agar kita selaku manusia bisa aman dan nyaman tinggal di dalamnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi pada ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah kepada manusia sehingga seluruh yang Allah ciptakan adalah untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu,
agar semua yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah dan mendatangkan keselamatan. Mari sama-sama kita jaga alam yang Allah titipkan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika angin berhembus, angin mendatangkan berkah. Ketika hujan turun, hujan menurunkan berkah. Kenapa bisa menjadi berkah? Karena kita selaku manusia telah menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan merawat amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi, wa huwallazi arsala riyaha bushran baina yaday rahmati wa anzalna minas samai ma'an tahura, yang artinya dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran surah Al-Furqan ayat 48. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, begitulah Allah memberikan kebaikan untuk manusia. Ketika angin bertiup, angin membawa kebaikan. Ketika hujan turun, hujan memberikan air yang sangat bersih dan memberikan manfaat yang banyak untuk keperluan hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Tak lain dan tak bukan ialah bersahabatlah dengan alam. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita untuk memanfaatkan bumi atau alam ini dalam mencari penghidupan. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari nafkah, mencari harta di dunia yang tujuannya adalah untuk bekal kita di akhirat kelak. Yang Allah larang, yang Allah tidak suka adalah ketika kita merusak alam. Allah sampaikan dalam firman-Nya surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebaikan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau hari ini banyak bencana terjadi, gempa di mana-mana, banjir di ibu kota, tanah longsor dan lain sebagainya. Apakah kita harus menyalahkan alam atau menyalahkan sang pencipta alam? Tidak, ini bukan salah alam atau bukan salah sang pencipta. Ini adalah kesalahan kita selaku manusia yang tak mau bersahabat dan tak mau menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sadarlah kita wahai manusia, tundukkan kepala, renunglah sejenak dan akui kesalahan kita. Berapa banyak sampah yang kita buang sembarangan, berapa banyak pohon dan hutan yang kita gunduli, berapa banyak tanah kita gali dan sungai kita cemari. Pantas hari ini bencana itu datang bertubi-tubi silih berganti. Ternyata kitalah yang menginginkan ini terjadi. Sadarlah manusia, sadarlah, karena alam ini amanah Allah. Indonesia ini titipan Allah yang mesti kita jaga. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka siapa yang akan menjaga alam ini? Siapa yang tidak akan merusak bumi ini?
Jawabannya adalah orang-orang yang berimanlah yang akan menjaga dan merawat bumi ini. Andaikan semua penganut agama di Indonesia taat dan patuh terhadap ajaran agamanya, maka mereka tidak akan merusak bumi. Mereka akan merawat bumi, karena tidak ada agama yang mengajarkan dan membiarkan untuk berbuat kemaksiatan. Kalau kita beriman, maka Allah janjikan, Allah limpahkan kepada kita keberkahan kepada hidup kita. Allah berikan keberkahan kepada kita. Tetapi ketika kita selaku manusia banyak yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari hari ini kita mulai bersama-sama dan mari kita beriman dan bersahabatlah dengan alam, agar Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi, sehingga anak cucu kita bisa menikmati keindahan alam yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Dan mari kita mulai hal baik dari diri kita sendiri. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan membakar dan menebang hutan. Yang ketiga, bersihkan sungai yang ada di sekitar kita. Yang keempat, mulailah menanam pohon. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai segala niat dan usaha yang kita lakukan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.